Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya telah hadir di tempat ini guna untuk melaksanakan penyuluhan mengenai pengaruh pola makan terhadap penyakit diare. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kofido dengan NIM 22203052 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya kepada kakak, apakah kakak sudah tahu apa itu penyakit diare? Baik, sedikit yang saya ketahui mengenai penyakit diare. Diare itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, parasit, kuman yang terdapat dalam tubuh manusia. Terus tubuh penderita tersebut. Kemudian diare tersebut juga bisa timbul kapan saja, apalagi kayak pola makan yang tidak teratur, seperti itu yang saya ketahui. Baik, terima kasih, betul sekali kakak. Nah, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi, lebih detailnya lagi. Nah, pertama pengertian dari diare sendiri. Diare adalah buang air besar, encer atau cair yang lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, diare juga adalah sebuah penyakit di mana si penderita mengalami rangsangan buang air besar yang terus-menerus dan tinja atau fesesnya yang masih memiliki kandungan air berlebihan. Nah, diare juga itu buang air besar dengan jumlah tinja yang lebih banyak dibanding biasanya. Normalnya itu 100 sampai 200 ml per jam tinja, dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair, setengah padat. Dapat pula disertai frekuensi DAB yang meningkat. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kakak sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Iya, berarti diare tersebut kayak semacam buang air besar kita yang meningkat, kemudian yang lebih dari 3 kali, itu yang maksud dari diare. Iya, betul. Oh iya. Selanjutnya ada penyebab diare. Nah, penyebab diare itu disebabkan karena adanya kuman atau bakteri melalui perantara hewan. Kuman yang berada dalam makanan, air, melalui tubuh seperti tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, kurangnya higien dan sanitasi lingkungan itu juga dapat menyebabkan diare. Selanjutnya ada pengaruh pola makan terhadap penyakit diare. Nah, pola makan yang salah seperti makan makanan yang merangsang gerakan usus seperti makan makanan pedas, makan makanan basi dan beracun, alergi terhadap makanan juga itu dapat menyebabkan diare. Jadi pola makan kita juga itu dapat mempengaruhi penyakit diare itu. Selanjutnya ada tanda dan gejala diare. Nah, tanda-tandanya itu seperti tinjanya encer, muntah, badan lesu dan lemas, panas, tidak adanya nafsu makan, darah dan lendir pada kotoran, nyeri pada bagian pinggang. Selanjutnya adalah cara penanganan diare. Nah, caranya itu si penderita harus diberi cairan sebanyak mungkin untuk mengganti cairan yang hilang. Seperti pertolongan pertama diberikan cairan rumah tangga seperti air tajin, air sayur, air matang, teh. Di samping itu juga harus diberi cairan elektrolit berupa oralit. Jika tidak ada oralit, bisa menggunakan larutan gula dan garam. Nah, nutrisi bagi penderita diare itu dua. Yang pertama itu makan makanan khusus, contohnya seperti agar-agar, sayur, dan buah. Karena makanan berserat hanya akan memperpanjang masa diare. Makanya makanan berserat hanya baik untuk penderita sesudah buang air besar. Selanjutnya ada perhatikan tekstur makanan. Makanan rendah serat dan halus seperti bubur itu yang baik dikonsumsi bagi penderita diare. Selanjutnya ada cara pencegahan diare. Yang pertama itu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Lalu ada menutup makan dan minuman.
lalu mencuci makanan sayur, selalu minum air yang dimasak. Lalu ada menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan seperti kebersihan rumah, saluran air, sampah, dibuang pada tempatnya dan ditutup. Lalu ada makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, sampai di sini apakah kakak ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, saya ingin bertanya. Itu penyakit diare memang bisa tertular atau tidak? Nah, penyakit diare itu bisa tertular, Kak. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan diare dapat menular, yaitu virus, bakteri, atau parasit yang terkandung pada feses si penderita tersebut. Nah, 3 hal yang terkandung dalam feses itu dapat mengontaminasi tangan, makanan, air, toilet, hingga alat makanan dan akhirnya menyebabkan kita terkena penyakit diare. Iya. Baik, jadi kakak sudah mengerti mengenai pengaruh pelemahan terhadap penyakit diare. Ya. Baik, saya tutup penilaian ini. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada kakak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.